Halo Sobat Diet, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget, yaitu pengaruh K-pop dan K-drama terhadap perekonomian Indonesia. Tentu saja siapa sih yang gak kenal dengan K-pop dan K-drama, musik yang catchy dan drama yang bikin kita gak bisa berhenti nonton. Tapi ternyata bukan hanya hiburan semata, kedua fenomena ini punya dampak yang besar juga di sektor ekonomi loh. Penasaran kan? Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama, industri musik dan merchandise K-pop. K-pop bukan hanya sekedar musik. Di Indonesia banyak penggemar yang rela membeli merchandise resmi, album, tiket konser hingga mengikuti acara-acara seperti fan meeting. Menurut Hidayati dan Indriana 2022, penggemar K-pop dengan fanatisme tinggi akan membeli barang-barang yang berkaitan dengan idol K-pop sebagai manifestasi dan kecintaan yang luar biasa terhadap idola, sehingga akan berhubungan pula dengan perilaku konsumtif yang dimiliki. Pengeluaran penggemar ini menjadi pendorong ekonomi tidak hanya untuk produk asal Korea, tetapi juga membuka peluang bagi distributor lokal dan perusahaan e-commerce di Indonesia. 2. Pemasaran dan kolaborasi brand. K-pop dan K-drama juga mempengaruhi industri periklanan dan pemasaran. Banyak brand lokal yang berkolaborasi dengan idol K-pop atau selebritas K-drama untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, beberapa brand fashion, kosmetik, dan makanan yang berkolaborasi dengan grup seperti Blackpink atau aktor populer. Menurut Febriana 2023, cara pemasaran seperti itu nyatanya berhasil karena ketika membawa nama K-pop, sebagian besar masyarakat Indonesia langsung tertarik, dan beberapa produk Indonesia yang juga menjadikan grup K-pop sebagai bintang iklannya berhasil mendapat perhatian banyak orang hingga produk yang ada di pasaran terjual habis dengan cepat. Bahkan, K-pop seringkali menjadi alat pemasaran yang sangat efektif di Indonesia karena basis penggemar yang sangat besar. 3. Pengaruh terhadap industri kreatif Indonesia. K-pop dan K-drama memberi dampak positif bagi industri kreatif Indonesia. Banyak produser film dan musik yang terinspirasi oleh storytelling dan kualitas produksi Korea yang mengarah pada pengembangan alur cerita yang lebih menarik dalam film Indonesia. Selain itu, fenomena ini juga mendorong peningkatan penggunaan platform digital seperti YouTube dan TikTok, di mana konten kreator Indonesia banyak membuat video terkait K-pop, tutorial make-up, hingga reaction video. Hal ini membuka peluang di ekonomi digital dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor konten kreatif. Meski pengaruh K-pop dan K-drama di Indonesia cukup besar, ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, dampak terhadap budaya lokal yang terkadang cenderung tereduksi oleh dominasi budaya Korea. Namun, jika dilihat dari sisi positif, fenomena ini juga membuka peluang untuk meningkatkan produk lokal dan mempromosikan budaya Indonesia ke pasar internasional. Kedepan, dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara Korea Selatan dan Indonesia di bidang budaya, ekonomi, dan perdagangan, peluang untuk pertumbuhan ekonomi semakin terbuka lebar. K-pop dan K-drama tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga menjadi aset ekonomi yang penting. Apakah Sobat Diet juga merupakan penggemar K-pop atau K-drama? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya Sob!